Pemerintah Provinsi Papua Selatan melaksanakan rapat koordinasi dan pameran inovasi daerah. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat Letjen TNI Tanio Budi Revita mengajak masyarakat Bovendigul menjaga kedamaian dan ketertiban jelang Pilkada 2024. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dan semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Rabu 22 Mei 2024. Bersama saya Romana Agnesia Barmase, inilah info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Baperinda melaksanakan rapat koordinasi dan pameran inovasi daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah melakukan rapat koordinasi dan pameran inovasi serta sosialisasi hasil-hasil kelibatan daerah yang melibatkan Kabupaten Merauke, MAPI, Asmat, Bovendigul, dan Universitas Musamus Merauke. Dalam arahannya, pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan yang dibacakan staf ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Daerah, William Andrew Da Costa mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, maka Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru dituntut melakukan inovasi untuk mempercepat terwujudnya berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan keputusan Mendagri tahun 2023, PPS dinilai sebagai pemerintah yang masih kurang inovasi, di mana dua kabupaten diantara yakni Bovendigul dan Asmat menyandang status disclaimer atau tidak dapat dinilai. Sementara Merauke dan MAPI dinilai kurang inovasi. Untuk itu, ke depannya, pemerintah provinsi harus terus mendorong pemberdayaan manusia dalam menunjang program inovasi agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Surat keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 400.10.11 garis datar 6287 tahun 2023, di mana Provinsi Papua Selatan mendapatkan skor atau nilai 1,20 atau 1,20 predikat kurang inovasi. Dan untuk kabupaten cakupan yaitu dua kabupaten mendapatkan predikat tidak dapat dinilai atau disclaimer, yaitu Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Asmat. Untuk Kabupaten MAPI predikat kurang inovasi dengan skor 8,20, sedangkan untuk Kabupaten Merauke mendapatkan predikat inovasi dengan skor 47,93. Sehingga dipandang perlu pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam hal ini mendorong peningkatan sumber daya manusia dalam menunjang program inovasi agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Staf ahli menambahkan, berdasarkan peraturan Mendagri nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pemprov Papua Selatan telah mengeluarkan edaran gubernur untuk pembentukan badan riset tersebut di masing-masing kabupaten kota. William juga menjelaskan, melalui rakor ini diharapkan pembentukan arah kebijakan daerah bisa lebih terstruktur dan terciptanya sumber daya manusia yang lebih memahami tentang implementasi inovasi daerah. Urusan inovasi daerah menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah, di mana harus terus berinovasi dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan daerah untuk mempercepat berbagai program pembangunan. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat Letjen TNI Tanio Budi Revita mengajak masyarakat Bovendigul untuk menjaga kedamaian dan ketertiban jelang Pilkada 2024. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tanio Budi Revita menegaskan pentingnya menjaga kedamaian sebagai landasan utama dalam melaksanakan proses demokrasi.
karena kedamaian adalah kunci bagi kemajuan dan keberhasilan suatu daerah. Dirinya mengajak seluruh masyarakat Bovendigul untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif selama masa pilkada tahun 2024. Pileg dan Pilpres telah selesai dan kedepannya pelaksanaan pilkada meskipun nantinya masyarakat berbeda pilihan dan calon harus bersatu dalam menjaga keamanan demi pembangunan di Provinsi Papua Selatan dan khususnya Bovendigul. Letjen TNI Tandio menyebutkan pentingnya sikap toleransi dengan menghormati perbedaan pendapat dalam proses demokrasi. Setiap warga memiliki hak untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan pilihannya masing-masing. Untuk itu, siapapun harus menghormati hak demokratis ini, hindari konflik yang dapat mengganggu kedamaian dan stabilitas daerah. Kemarin Pileg dan Pilpres sudah selesai, kemudian ke depan masih ada pilkada lagi, tentunya pelihara kita boleh berbeda pilihan, berbeda calon gitu ya, karena demokrasi seperti itu. Tapi untuk membangun Indonesia, Bovendigul khususnya, Papua Selatan khususnya, untuk maju lagi, kita tetap menyatukan seluruh komponen antara satu dan lainnya untuk membangun Bovendigul ini. Di sisi lain, Letjen TNI Tandio juga meminta aparat keamanan untuk bertindak dengan tegas dan adil dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pilkada dengan aman dan tentram. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tanyo Budi Revita memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemilik hak ulayat yang telah mendonasikan lahannya untuk pembangunan Batalion 757 Gupta Vira di Bovendigul. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tanyo Budi Revita memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang telah menyerahkan sebagian lahannya untuk pembangunan Batalion 757 Gupta Vira. Menurutnya, tindakan ini sebagai bentuk kontribusi berharga dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di Bovendigul. Karena lahan yang disumbangkan oleh pemilik tanah tersebut dianggap sangat strategis dalam pengembangan Batalion 757 Gupta Vira. Letjen TNI Tanyo Budi Revita mengungkapkan akan secepatnya menyelesaikan administrasi terkait kepemilikan tanah untuk pembangunan Batalion 757. Dijelaskan Jenderal Bintang 3 ini, pemilik tanah yang telah berkenan mendonasikan lahan untuk pembangunan Batalion 757 Gupta Vira telah menunjukkan jiwa patriotisme yang luar biasa. Kontribusi mereka tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya tentang pentingnya mendukung upaya pertahanan negara. Seizin tokoh adat Pak Lukas sudah memberikan lahannya untuk kita, mudah-mudahan jadi amalnya Pak Lukas dan keluarga dan juga dalam rangka membela di Merauke ini, Bovendigul ini, untuk membantu pengembangan lebih cepat lagi. Adanya dukungan dari masyarakat diharapkan pembangunan infrastruktur militer dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Para pemilik tanah juga dihargai atas kerelaan mereka untuk memberikan tanah demi kepentingan negara. Langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan seleksi bagi siswa-siswi jenius jenjang SMA tahun 2024. Seleksi siswa-siswi jenius dilaksanakan selama 2 hari yang melibatkan 35 peserta dari berbagai satuan pendidikan jenjang menengah pertama. Diketahui dari 35 peserta tersebut akan diseleksi hingga mendapatkan 10 peserta terbaik yang nantinya akan diberangkatkan untuk melanjutkan studi di SMA Jenius Jakarta. National Manager Yayasan Pendidikan Jenius, Robi Siregar menjelaskan, seleksi siswa-siswi jenius di Kabupaten Bovendigul dikhususkan bagi pelajar SMP yang mau melanjutkan studi ke tingkat SMA. Pelaksanaan tes dilakukan bertahap. Untuk tahap pertama, ujian pemetaan yaitu pengetahuan, matematika, dan bahasa Indonesia. Setelah itu tes psiko tertulis dan wawancara. Selanjutnya hasil tes akan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul. Siswa-siswi yang nantinya lolos dari 2 tahapan tersebut akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu tes kesehatan. Ya, terima kasih. Jadi 2 hari ini kita melakukan seleksi di Kabupaten Bovendigul, anak-anak yang SMP masuk ke SMA. Jadi nanti di Jenius dia posisinya di SMA kelas 10. Jadi anak-anak sekarang ini yang kelas 9 SMP gitu. Jadi pelaksanaannya nanti sekitar sampai tanggal 22 Mei. Nanti ada beberapa tahapan. Jadi tahapannya yang kita mulai dari semenjak kemarin, ada namanya kita pemetaan, ujian pemetaan itu pengetahuan, jadi matematika dengan bahasa Indonesia. Kemudian nanti setelah itu ada psikotes. Psikotes itu ada yang tertulis dan wawancara. Terus wawancara, kemudian setelah selesai nanti kita akan mengirimkan hasil sampai tahap itu, hasil ke Dinas Pendidikan supaya anak-anak nanti yang kita
panggil yang lolos untuk tahap itu akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Jadi nanti anak-anak ini setelah selesai ini tentunya tidak semua tes kesehatan, jadi hanya yang lolos 2 tahap yang tadi, kemudian masuknya ke tes kesehatan setelah pengumumannya. Begitu kira-kira. Lanjutnya, tes kesehatan merupakan final dan kuota yang lolos pada tahapan itu hanya 10 peserta yang akan dibawa mewakili Bovendigul ke Sekolah Jenius di Jakarta. Hal ini pun dibenarkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Estakius Tagandare. Menurutnya, seleksi menuju SMA Jenius yang dilaksanakan saat ini merupakan angkatan ketiga. Peserta tes Sekolah Jenius ini diupayakan bagi semua SMP yang ada di luar Kota Tanah Merah, seperti Distrik Popi, Bomakia, Kou, Iniyandit, Jair, dan Ki. Untuk pesertanya berjumlah 35 orang dan siswa yang lolos sebanyak 10 orang akan dibawa oleh Dinas Pendidikan ke Sekolah Jenius di Jakarta. Harapannya ke depan peluang ini mendapat perhatian serius berbagai pihak sehingga kuotanya bisa ditambah karena ini menyangkut SDM khususnya bagi anak-anak asli Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial.
Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Jemaat GPI Rehoboth Tanah Merah melaksanakan ibadah Hari Pantekosta di tempat wisata Tirta Yusena kilometer 4. Pendeta Elvina dalam ibadah Hari Pantekosta menyebut kegiatan yang dilakukan di tempat wisata Tirta Yusena adalah untuk mensyukuri kasih Tuhan, di mana mereka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Tempat wisata Tirta Yusena menjadi pilihan umatnya untuk melakukan doa serta puji-pujian kepada Tuhan. Pendeta Elvina berharap dengan kasih Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus dapat menolong semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan umat. Setia berlagak seolah-olah. Diharapkan kepada para pelayan agar terus diperbarui serta dimampukan dalam pelayanannya serta menjadi berkat bagi semua orang. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Selain kegiatan ibadah bersama, GPI Rehoboth Tanah Merah menggelar berbagai kegiatan lomba di momentum Hari Pencurahan Roh Kudus. Jemaat GPI Rehoboth Ayarop Tanah Merah melaksanakan ibadah syukur bersama pada Hari Pencurahan Roh Kudus. Setelah ibadah, pengurus jemaat melaksanakan kegiatan lomba dengan melibatkan berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memupuk kebersamaan sebagai satu keluarga besar Jemaat GPI Papua Rehoboth Ayarop Tanah Merah. Hal ini disampaikan Majelis Penatua Jemaat Koordinator Religi Rosiana Ikea Basaur. Menurutnya secara pribadi dirinya terharu melihat antusias jemaat yang hadir dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan kebersamaan sebagai satu warga negara Indonesia yang berada di Papua, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Nah, hari ini kami semua Jemaat Rehoboth Ayarop ada di kolam renang Tirta Yusena Kilo 4 dalam rangka ibadah Padang untuk mensyukuri syukur Pentakosta di hari ini. Dan dalam rangka itu kami akan ada melakukan ibadah. Nah, setelah ibadah-ibadah kami juga sebagai koordinator bidang YAI melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba. Di antaranya lomba-lomba dalam rangka
memupuk kebersamaan kami sebagai satu keluarga besar Jemaat GPI Papua Rehoboth Airop untuk ada dalam kebersamaan bersama. Kami dalam Jemaat Rehoboth Airop ini sangat heterogen, datang dari berbagai macam suku, budaya, adat, ya, dan bahasa yang berbeda-beda. Namun kami semua adalah satu warga negara Indonesia dan kami tetap ada di tanah Papua, khususnya Kabupaten Bovendigul. Selanjutnya, Rusiana mengingatkan para pelayan umat dari Jemaat GPI Rehoboth harus tetap yakin dan percaya terhadap kuasa Roh Kudus melalui peristiwa penting di hari Pentakosta. Diharapkan Roh Kudus terus menuntun dan menyertai umat serta para pelayan gereja di tanah Papua agar mereka tetap semangat dalam melakukan pelayanan bagi gereja dan jemaatnya. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Rowana Krisya Bermasih, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.